Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, wah, kabar gembira untuk yang mau beli kendaraan listrik. Sesaat lagi harganya bakal murah karena sudah resmi mendapatkan potongan harga. Iya, seperti yang diketahui, mobil listrik bakal dapat subsidi 80 juta rupiah. Sedangkan untuk motor listrik besarannya 8 juta rupiah. Namun setelah ditetapkan, jumlah subsidinya mengalami penyesuaian. Lalu, berapa sih besaran subsidi tersebut? Dan juga, bagaimana dengan info lengkapnya? Oke, langsung kita ulas lengkapnya dalam video berikut ini ya. Pertama, sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah akan memberikan subsidi sebesar 7 juta rupiah untuk pembelian motor listrik baru. 7 juta rupiah, iya sudah, kira-kira begitulah, ujar Luhut usai menghadiri Saratoga Investment Summit 2023. Dikutip dari detik.com pada Kamis 26 Januari 2023. Motor listrik baru lanjutnya. Namun Luhut tidak memastikan apakah subsidi juga akan diberikan untuk motor konversi. Ia mengatakan hal itu akan diumumkan beserta penjelasan apakah subsidi akan diberikan kepada produsen atau pembeli motor listrik. Nanti akan diumumkan semua. Pasti nanti akan diprioritaskan rakyat-rakyat yang sederhana. Lanjutnya, sebelumnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan subsidi untuk pembelian motor listrik baru diberikan sebesar 8 juta rupiah. Sedangkan bagi masyarakat yang mengkonversi motornya dari berbahan bakar bensin menjadi motor listrik akan diberikan subsidi 5 juta rupiah. Tidak hanya itu, pemerintah juga berencana memberikan subsidi untuk setiap pembelian mobil listrik sebesar 80 juta rupiah. Agus mengatakan saat ini Indonesia sudah tertinggal jauh dari negara-negara lain soal keberadaan kendaraan listrik. Menurutnya, negara-negara di Eropa, bahkan Thailand, sudah lebih dahulu memberikan insentif untuk kendaraan listrik. Negara yang sebetulnya menjadi kompetitor kita, Thailand juga, memberikan insentif. Insentif ini tentu masing-masing negara mempunyai kebijakan berbeda. Tapi intinya memberikan insentif, kata Agus. Wah, cukup menarik ya. Nah, kalau menurut teman-teman, gimana nih kebijakan dari pemerintah ini mengenai pemberian subsidi untuk pembelian kendaraan listrik? Kira-kira teman-teman setuju nggak? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oh iya, mengenai banyaknya keuntungan dalam memiliki kendaraan listrik, bukan hanya mendapat subsidi saja loh, tapi ada banyak keuntungan dan juga tentunya ada juga kerugian dari memiliki kendaraan listrik ini. Penasaran dengan apa aja sih keuntungan dan kerugian daripada membeli mobil atau motor listrik? Oke, langsung kita ulas dalam video berikut ini ya. Pertama, bebas PPNBM. Membeli mobil listrik tidak dikenakan biaya pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021. Tercatat bahwa PPNBM pada mobil listrik dapat dikenakan sebesar 15% dan dasar pengenaan pajak sebesar 0%. Jika harga kendaraan listrik bebas PPNBM, diharapkan harga jual barunya lebih terjangkau. Dengan demikian, lebih banyak konsumen yang tertarik untuk membeli mobil listrik. Berikutnya, bebas ganjil genap. Kendaraan listrik juga bebas ganjil genap. Disebutkan pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 Pasal 4, di mana kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik tidak diberlakukan sistem ganjil genap. Artinya pemilik EV bisa warawiri sekitar jalanan ibu kota Jakarta tanpa takut dicegat polisi atau tertangkap Electronic Traffic Law Enforcement atau ETL karena menggunakan plat nomor yang tidak sesuai. Berikutnya, pajak tahunan lebih murah. Pajak tahunan kendaraan listrik juga lebih murah
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 pada pasal 10 dan pasal 11 tertulis bahwa pajak kendaraan listrik hanya mencantumkan 10% dari harga normalnya. Sebagai contoh, Hyundai Ioniq 5 termahal dijual 859 juta dengan NJKB sebesar 540 juta. Perhitungan pajak tahunan yaitu PKB sama dengan NJKB dikali 2% menghasilkan angka pajak 10,8 juta. Namun dengan adanya insentif pajak kendaraan listrik sebanyak 10%, maka pajak tahunan Ioniq 5 termahal menjadi Rp1.080.000 aja per tahunnya. Wah, murah banget ya. Berikutnya, akan disubsidi. Seperti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, kendaraan listrik akan menerima subsidi. Motor listrik akan mendapatkan potongan harga 6 hingga 6,5 juta, sedangkan subsidi motor listrik masih dalam tahap finalisasi. Dengan begitu ke depan harga kendaraan listrik diprediksi akan lebih murah lagi. Berikutnya, bisa lebih murah ke depannya. Harga mobil listrik sendiri diprediksi bisa turun cukup signifikan, terutama apabila berbagai merek otomotif mulai memproduksi baterai dalam negeri. Dengan demikian, biaya produksi, bahan dasar, dan impor bisa ditekan guna menurunkan harga. Berikutnya, kualitas udara meningkat. Keuntungan memiliki kendaraan listrik juga berkontribusi dalam mengurangi jumlah emisi gas buang kendaraan. Lantaran kendaraan listrik tidak menghasilkan polusi udara sama sekali saat dikendarai. Dengan demikian, kualitas udara, terutama dalam kota-kota besar, bisa meningkat secara optimal. Berikutnya, bicara soal kekurangan, yaitu yang pertama, infrastruktur masih terbatas. Sementara dari sisi kekurangannya, infrastruktur untuk kendaraan listrik masih cukup terbatas di Indonesia. Juga ekosistem masih dalam proses pembangunan. Memiliki kendaraan listrik menjadi kurang ideal untuk masyarakat di luar kota-kota besar. Mengingat masih terbatasnya tempat stasiun pengecasan baterai. Lalu, mayoritas besaran watt untuk rumah-rumah menengah ke bawah kurang ideal untuk digunakan mengecas mobil. Lantaran makin cepat waktu mengecas kendaraan listrik, makin besar daya watt yang diperlukan. Berikutnya, harga baterai mahal. Meski pembuatan baterai dalam negeri bisa memangkas harga mobil, harga baterai itu sendiri tetap menjadi salah satu komponen termahal pada kendaraan listrik. Sebagai contoh, harga baterai Hyundai Ioniq 5 dikatakan setengah dari harga mobil itu sendiri. Dengan kata lain, harga baterai mobil ini mencapai angka 400 jutaan atau lebih. Kalau secara umum, baterai mobil EV itu harganya 40 hingga 50% dari harga kendaraan. Per modulnya untuk Ioniq 5 itu antara 30 juta hingga 40 juta. Kata Tony Hardianto, Head of Part Department PT Hyundai Motor Indonesia beberapa waktu lalu. Iya, jadi itu beberapa kelebihan dan kekurangan dari memiliki kendaraan listrik. Nah, kira-kira teman-teman pilih mana nih antara mobil listrik atau kendaraan konvensional dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari memilikinya? Bantu dong, berikan opininya supaya kita semua tahu mana sih yang lebih baik dipilih dan lebih unggul untuk rata-rata masyarakat Indonesia yang kita cintain ini. Oke, jadi itu adalah info update untuk kepastian pemberian subsidi pemberian motor listrik. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.